Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan dan mengatur pertemuan kita ini terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghormati orang tua Muslim yang sudah beruban, memuliakan para penghafal Quran tanpa berlebih-lebihan kepadanya, dan tidak pula lalai untuk menghormati penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita bergaul dengan orang tua, apalagi yang sudah sepuh, apalagi yang sudah hafal Quran, itu sangat perlu adab. Di dalam Islam memuliakan orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tua, tapi orang yang lebih tua merupakan tanda kualitas keimanan dan akhlak seseorang Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah golongan dari kami siapa yang tidak memenuhi hak-hak orang yang lebih tua, menghormati orang tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini menentukan apakah kita menjadi umatnya Rasulullah atau tidak. Di antaranya adalah menghormati orang-orang yang lebih tua. Begini sahabatku sekalian, walaupun kita sekolah tinggi, berilmu banyak, ada satu hal yang tidak akan pernah terkejar oleh kita selaku orang yang lebih muda usianya, adalah amal. Karena boleh jadi panjangnya usia lebih memperbanyak amalnya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak kebaikannya dibanding kita, karena waktu tidak bisa kita kejar. Oleh karena itulah, kejarlah kemuliaan dengan memuliakan orang-orang yang lebih tua. Satu, hormat. Kita harus sangat menempatkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah saat kematian mendatanginya, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya pula ia mempergauli manusia dengan sikap yang dia senang untuk diperlakukan terhadap dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita mendahului mengucapkan salam. Dan yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua. Dan orang yang memakai kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Hadis riwayat Bukhari. Ucapkan salam, dan salam itu adalah tidak hanya cukup lisan, tapi harus dengan hati yang sangat ingin. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullah, semoga Allah yang maha baik mencurahkan kasih sayang kepada para orang tua. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak dan langgeng. Itu doa. Kemudian jangan mulai bicara untuk urusan-urusan kecuali dipersilahkan atau sudah waktunya bicara. Selalu diberikan kesempatan orang yang lebih tua yang mendahului berbicara. Jangan memotong, sangat tidak sopan, kecuali itu sangat penting untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Senyum yang ramah, bicara yang sangat sopan, lemah lembut kepada orang yang lebih tua, ini akan mengangkat derajat seorang yang lebih muda karena sudah menggunakan adab yang utama. Yang ketiga adalah dahulukan. Kita akan masuk ke masjid, ada orang yang lebih tua, dahulukan. Kita membuka pintu, bukakan pintu, dahulukan yang lebih tua. Kita akan berwudu, ada yang lebih tua, dahulukan. Apalagi kalau kita akan makan, dahulukan kepada yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak. Ada dua orang lelaki, lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Maksudnya mengambil siwak untuk orang yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud. Sikap kita untuk menghormati orang tua itulah merupakan tanda kualitas keislaman kita. Tidak akan berkurang kemuliaan dengan memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan hal lainnya adalah kita senang untuk merawat, melakukan apapun yang membuat orang yang lebih tua itu lebih terawat. Apakah keilmuannya, apakah keimanannya, juga fisiknya. Jangan sungkan untuk mengantar, jangan sungkan untuk membelikan sesuatu yang diperlukan, sehingga orang yang lebih tua yang sudah semakin terbatas kemampuannya bisa semakin terawat, dan syariatnya kita yang jadi jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang itu, celakalah orang itu, celakalah orang itu. Sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau tua-duanya dalam keadaan tua, kemudian anak tersebut tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, yakinilah bahwa kalau kita memuliakan orang yang lebih tua, walaupun bukan orang tua sendiri, ini adalah hal yang sangat disukai oleh Allah. Ini adalah adab yang sangat penting bagi kita untuk terus membuat kita semakin tawadu, untuk membuat kita semakin indah. Jangan pernah menjadi anak atau orang muda yang melunjak, yang menganggap remeh orang yang lebih tua hanya karena kita bisa ibadah, hanya karena kita pernah sekolah lebih tinggi ilmunya, hanya karena kita punya kedudukan duniawi. Semua itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang su'ul adab. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, atau jabatan kekuasaan yang Allah titipkan, tetap menjadi orang yang sangat menjaga adab dan akhlak kepada orang yang lebih tua. Selamat mengamalkan sahabatku sekalian, kita akan berjumpa dengan orang yang lebih tua, dan itulah ladang ilmu dan amal yang melimpah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.